Selamat hari Minggu bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Seluruh pendeta dan sintua Seresot HKBP Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah saat ini. Sungguh kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa mengasihi kita sampai saat ini, di mana kita masih menghadapi berbagai kesulitan hidup oleh dampak pandemi COVID-19. Kita harus yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar, dan itulah yang menopang kita sampai saat ini, yang juga menyediakan anugerah hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Allah Tritunggal melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa di dalam lindungan dan tuntunan Roh-Nya yang kudus. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing saat teduh dimulai. Mari kita mulai ibadah kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu.
Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini dari Matius pasal 23, dimulai dari ayat 23 sampai dengan 28. Kita baca secara responsoria. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada si manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiada Allah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini, yaitu minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, dari kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu duduk tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku akan bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti ini kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pokok keadilan dan kebenaran adalah hal yang mendasar dalam hidup, baik dalam kehidupan gereja maupun sosial. Keadilan dan kebenaran tidak boleh diabaikan. Namun sering yang terjadi adalah sebaliknya. Keadilan dan kebenaran itu belum dapat dinikmati oleh semua pihak. Walau demikian, keadilan dan kebenaran adalah keharusan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus dinyatakan dalam kehidupan, seperti yang Tuhan firmankan kepada Nabi Yeremia, agar dilakukan oleh Raja Yehuda saat itu dan oleh para pegawainya dan seluruh rakyat Yehuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat 3-5 Tuhan berfirman, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing,
yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi penolakan terhadap perintah Tuhan akan mendatangkan hukuman dan penderitaan, seperti yang akan Tuhan nyatakan kepada kerajaan Yehuda jika raja dan para pegawainya tidak mau melakukan perintah Tuhan, sebagaimana yang disampaikannya melalui Nabi Yeremia pada ayat 6 dan ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsep keadilan dan kebenaran dalam Perjanjian Lama adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan umat Tuhan, karena keadilan dan kebenaran menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Demikian juga tentang hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan menjangkau hubungan manusia dengan ciptaan lainnya. Keadilan dan kebenaran adalah pernyataan kehadiran Tuhan, karena keadilan dan kebenaran mengungkapkan hukum atau perintahnya, dan Tuhan hadir di tengah-tengah umat sebagai Allah yang adil dan benar. Pada nas ini, perintah untuk melakukan keadilan dan kebenaran pertama ditujukan kepada raja, karena raja menjadi titik fokus mengenai keadilan dan kebenaran di dalam Perjanjian Lama. Sebagai pemimpin bangsa, raja adalah yang diurapi, dan sebagai yang terutama bertanggung jawab melaksanakan keadilan dan kebenaran atas seluruh rakyat dan negeri, agar keadilan dan kebenaran berlaku dalam kerajaannya, dan seluruh rakyat bersama-sama melakukan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran juga terkait dengan pemilihan Allah atas Israel dan pemilihan Yerusalem atau Sion sebagai kota Allah yang ditetapkan untuk berkembang sebagai suatu kota di mana rakyatnya menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Yerusalem terpanggil untuk menjadi suatu masyarakat yang penuh keadilan dan kebenaran, bukan hanya di bawah pemerintahan raja-raja, tetapi untuk seterusnya. Panggilannya di bidang keadilan sosial sudah menjadi sifatnya yang tetap sepanjang masa. Oleh karena itu, Yerusalem menjadi benteng kebenaran dan keadilan, dan tanggung jawab itu dipikul oleh para pemimpin dan raja yang memerintah di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara terkasih,
Hal itu tidak dilakukan oleh raja dan para pemimpin bangsa itu. Mereka lebih mendengar apa yang dikatakan oleh nabi palsu Hananya dan imam Pasyur yang bernubuat bukan atas nama Tuhan. Raja dan para pemimpin Yehuda lebih mendengarkan suara para penasihat rohani dan penasihat politik yang tidak mempunyai keahlian dan kualitas moral, sehingga firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia tidak didengarkan dan tidak dilaksanakan. Raja lupa akan keberadaannya sebagai yang diurapi untuk menjadi teladan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan di dalam melakukan keadilan dan kebenaran. Bahkan raja juga berpaling dari Tuhan. Karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu, kerajaan Yehuda akan mendapat hukuman dan pembuangan. Ketika bangsa-bangsa bertanya mengapa hal itu terjadi, orang-orang akan segera mengetahuinya, seperti yang dikatakan pada ayat 8-9. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, "Mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini?" Orang akan menjawab, "Oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Dan karena raja dan para pemimpin tidak mendengarkan perintah Tuhan untuk melakukan keadilan dan kebenaran sebagaimana dikatakan pada ayat 5. Jemaat yang terkasih, keadilan dan kebenaran menjadi tanggung jawab setiap manusia, gereja, dan orang percaya. Bahkan gereja dan orang percaya harus menjadi pelopor dalam pelaksanaan dan perwujudan keadilan dan kebenaran. Karena gereja dan orang Kristen telah menerima anugerah keadilan dan kebenaran dari Tuhan dan adalah pewaris misi Kristus di dunia ini. Di dalam tritugas panggilan gereja, yaitu koinonia, diakonia, dan marturia, sudah tertuang bagaimana gereja memahami hakikat dan keberadaannya, yang merupakan realisasi hubungan gereja secara vertikal kepada Tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia. Dengan pemahaman ini, hakikat dan kehadiran gereja tidak boleh dipahami hanya dalam urusan ritual peribadatan saja. Gereja sebagai pengemban tugas panggilan yang rajani, nabi dan imami harus turut serta menangani masalah-masalah kehidupan yang konkret yang merupakan pergumulan nyata manusia itu sendiri. Pelayanan dan keberadaan gereja adalah pelayanan kepada Allah dan pelayanan kepada manusia. Melayani Allah berarti melakukan kehendak Allah, dan melakukan kehendak Allah berarti mewujudkan keadilan dan kebenaran untuk umat manusia, yaitu memperjuangkan supaya manusia bebas dari penindasan dan ketidakadilan. Inilah yang tidak dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga mereka dikecam oleh Yesus Kristus sebagaimana yang dapat kita lihat dalam epistel Matius 23 ayat 23 sampai 28. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi saat ini akibat dampak COVID-19, banyak masyarakat
yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Tetapi kita melihat ada beberapa oknum yang justru berusaha mengambil keuntungan dalam kondisi sulit saat ini. Dalam hal ini, gereja dan orang Kristen harus menyuarakan suara kebenaran agar pemerintah tetap mengingat akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan agar diberi kekuatan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dengan menolak para pelaku kejahatan, penindasan, dan pemerasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran. Gereja dan seluruh orang percaya juga terpanggil untuk mewujudkan pelayanan kasih, menolong orang yang menderita agar tetap percaya akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, agar tetap setia di dalam imannya dan tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Saudara terkasih, kiranya keadilan dan kebenaran ini juga kita wujudkan di dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga di tengah keluarga kita masing-masing, dalam posisi sebagai orang tua atau sebagai anak, sebagai suami atau sebagai istri. Demikian juga dalam hubungan kita kepada Tuhan, karena bertindak adil dan benar kepada sesama tidak terlepas dari iman kepada Tuhan yang kita tujukan di dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat sapaan firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan dan dimampukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyatakan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian Tuhan, kami mampu berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan saja, tetapi kami mampu menjadi pelaku firman di dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa menyatakan bahwa di dalam hidup ini Tuhan senantiasa menopang kami, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, dan seluruh hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, seluruh majelis jemaat-Mu di HKBP Resort Tanjung Priok ya Tuhan, di dalam berbagai aktivitas, di dalam berbagai rencana, dalam berbagai apapun yang dipikirkan, apapun yang dicita-citakan, kiranya Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu dan Engkau berikan semuanya itu Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami juga mendoakan jemaat-Mu, mendoakan majelis jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dalam proses pemulihan secara khusus karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan, terutama Tuhan yang memberikan kuasa kasih-Mu, dan Tuhan yang memulihkan, agar jemaat-Mu dan majelis jemaat-Mu ya Tuhan semakin cepat pulih dan boleh melaksanakan aktivitas seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap tugas pelayanan, setiap apapun pelayanan yang ada Tuhan yang dilaksanakan di tengah-tengah KBP Resort Tanjung Priok. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan-pelayan itu Tuhan, sehingga semakin banyak jemaat yang percaya akan kuasa Tuhan, jemaat yang percaya akan pertolongan Tuhan, dan iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah bangsa kami, terutama akibat pengaruh pandemi COVID-19 yang masih ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Kiranya Tuhan
Kau yang segera memulihkan bangsa kami. Kau segera Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada bangsa kami ya Tuhan. Dan Tuhan kuatkan pemerintah kami Tuhan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, agar mereka dapat Tuhan menjalani tugas tanggung jawab di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga gereja-Mu HKBP dalam pelayanannya Tuhan, sehingga gereja-Mu mampu menjadi saluran berkat di tengah-tengah keberadaannya di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami sadar kami begitu banyak kekurangan, begitu banyak ketidaksempurnaan. Karena itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami dari dosa kesalahan kami, sehingga kami semakin dilayakkan menerima anugerah kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.